Luar biasa. Masih penuh sukacita tidak? Walaupun kita masih ibadah di rumah aja, pasti dong rasanya kita masih bersukacita, bergembira, bahkan kita rindu kangen menanti-nantikan hari Minggu. Sudah siap semuanya? Sudah rapi? Sudah mandi? Sudah berpakaian yang rapi? Ajak mama papa duduk bersama-sama karena hari ini kita akan kembali ibadah online Sekolah Minggu HKBP Plomas dengan Kakak Likai ditemani oleh Kakak Prita dari kelas pra-remaja. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita kali ini, mari kita angkat pujian dari lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kakak Prita. Kita angkat pujian lagu kedua dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kami, beribadah dari rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami boleh masih tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, berhadapan dengan Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Bapa untuk mengikuti ibadah ini, biarlah kami boleh mengerti, boleh bersuka cita untuk pujian dan firman yang boleh kami dengar nanti. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih bersuka cita? Masih penuh dengan semangat? Ayo kita nyanyi lagi pujian dari Mari Kita Bersukaria. Kakak Likai undang adik-adik semua bangkit berdiri, begitu juga dengan mama papa. Kita nyanyi Mari Kita Bersukaria. Ayo Kakak Prita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dan bersatu, puji Tuhan yang besar itu. Teguhkan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi semua nyanyi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dan bersatu, puji Tuhan yang besar itu. Haleluya. Teguhkan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, sekarang kakak Likai mau tanya, siapa yang ikut ibadah online kemarin? Semuanya ikuti ibadah sekolah minggu kemarin. Sekarang kakak Likai mau tanya, cerita kita minggu kemarin tentang apa sih? Atau kakak Likai mau tanya nih, siapa yang cerita minggu kemarin? Ya, yang cerita minggu kemarin adalah kakak Kiki. Bahan Alkitabnya dari mana? Kemarin tuh ada 3 orang temannya yang baca Alkitab. Ayo ingat gak bahan Alkitabnya dari mana? Dari kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Tentang apa adik-adik? Tentang manusia segambar dengan Allah. Kalau manusia segambar dengan Allah, berarti kita harus mengikuti sifat-sifat Allah, yaitu apa? Sifat yang baik, sifat yang penyayang dan penuh kasih, bukan saja terhadap sesama, tetapi juga terhadap Tuhan Allah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kakak Prita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Jona. Silakan Bang. Terima kasih Kak Likai, terima kasih Kak Prita. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan bersatu di dalam doa. Kita satukan hati, pikiran, dan tubuh kita. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, dan kita tutup mata kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Selamat pagi Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, untuk hari ini Engkau memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, dan juga nafas kehidupan yang baru. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, kiranya Engkau membantu kami untuk menyiapkan hati, pikiran, dan juga tubuh kami, agar kiranya kami bisa menjadi tanah yang subur yang siap untuk menerima firman-Mu, dan firman yang sudah ditabur nanti bisa menjadi tumbuh subur dan kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Doa ini kami sempurnakan ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Bagi yang belum bisa membuka Alkitab, ayo dibantu mama, papa, tulang, nantulang, amang boru atau namboru, atau juga opung, untuk bisa membuka Alkitabnya ya. Ya adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-14. Sudah? Oke. Bang Jona bacakan untuk kita semua ya. Yuk kita simak sama-sama. Kejadian 2 ayat 1 sampai 14. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden, ayat ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membaca firman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Topik minggu ini kelanjutan dari minggu lalu. Masih ingat nggak siapa yang cerita? Ayo. Ya, Kak Kiki. Minggu lalu Kak Kiki cerita tentang apa? Tentang penciptaan. Dan Allah menyiapkan segala sesuatunya selama 5 hari lamanya. Di hari yang ke-6 ia menciptakan manusia, dan di hari yang ke-7 seperti yang tadi kita baca, Allah beristirahat dan menguduskan hari yang ke-7. Sungguh luar biasa ya, Allah bisa menciptakan segala sesuatunya
Dan kita, Bang Jona dan juga adik-adik serta keluarga kita, mama, papa, opung, dan semuanya itu merupakan ciptaan dari Tuhan. Nah, untuk perikop minggu ini kita sama-sama belajar. Belajar apa? Belajar tentang hidup manusia yang merupakan sebuah berkat dan anugerah. Oleh sebab itu kita harus bersyukur karena kita merupakan ciptaan yang bisa mengelola semuanya yang ada di bumi. Untuk minggu ini kita masuk ke dalam minggu pertama setelah minggu Trinitatis. Topik kita minggu ini ada yang tahu nggak? Bang Jona kasih bocoran ya. Jadi minggu ini kita membahas tentang hidup manusia sebagai ciptaan baru. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang Jumat Agung, Minggu Paskah, lalu apalagi? Kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir kemarin turunnya Roh Kudus. Masih ingat kan ada 9 buah roh yang dititipkan kepada manusia untuk kita tetap berinteraksi dengan Tuhan. Adik-adik, kita sebagai manusia baru tidak bisa langsung berubah seperti membalikan telapak tangan. Kalau ini mudah ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kalau kita mau menjadi manusia baru, kita harus berproses. Kalau adik-adik mendengar kata baru, ada yang tahu nggak lawan katanya baru? Nah, iya betul. Kata lawan katanya adalah lama. Berarti ada yang tahu nggak manusia lama itu seperti apa ya karakternya ya? Kalau kesulitan, Bang Jona bantu. Kita sebelum masuk tahun 2020 ada yang ingat nggak? Tahun lalu itu tahun berapa? 2019. Di akhir Desember, baik Bang Jona ataupun adik-adik ataupun keluarga kita punya persiapan untuk menjelang tahun 2020. Kita akan memasuki sebuah tahun baru. Seperti tahun ini juga, ini sudah bulan 6. Nanti di bulan 12 kita akan persiapan untuk masuk ke tahun 2021. Untuk itu adik-adik pasti punya persiapan dong, supaya kita bisa berubah nih dari 2019 ke 2020. Kemudian tahun ini apa sih yang kira-kira masih kita kurang? Ada yang masih bisa belum baca? Nggak jadi masalah, kita harus rajin membaca lagi. Ada yang belum bisa nulis? Tidak apa-apa, kita harus belajar menulis lebih giat lagi. Nah, hal ini kita kaitkan dengan firman tadi. Tuhan sudah membuat firman di mana adik-adik bisa menjadi manusia baru seutuhnya kalau kita berdoa. Dan syarat utamanya untuk bisa menjadi manusia baru adalah taat kepada Allah, percaya kepada Allah, dan tetap di dalam Dia. Untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan segala suatu pekerjaan dengan penuh sukacita, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita tetap mengandalkan buah-buah roh. Masih ingat lagunya kan? Nanti dinyanyiin lagi deh. Tadi Kalikai sama Kaprita itu sudah membawakan banyak lagu pujian. Bang Jona tadi dengar asik banget loh. Ada yang ingat gak lagu-lagunya? Pertama itu, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Nah, lagu yang pertama tadi menunjukkan apa? Tuhan memiliki kasih yang tidak apa? Tidak akan pernah ada habisnya. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk Bang Jona, untuk adik-adik, untuk mama papa, dan untuk semua umat manusia. Lalu lagu yang kedua tadi apa? Suci, suci, suci. Yang ketiga tadi, mari kita bersukaria. Siapa yang bersukaria hari ini? Wah, semua angkat tangan, puji Tuhan. Nah, lagu yang terakhir tadi apa?
Hidup ini adalah kesempatan. Baik adik-adik maupun Bang Jona ataupun semua umat percaya, kita masih hidup di dunia. Berarti kita masih punya kesempatan. Yuk kita lakukan yang terbaik. Kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Kita harus rajin berdoa. Kita terus melakukan yang terbaik. Kita tadi sudah diajak kalikai dan terus dilakukan di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ingat tadi pesan yang dari perikop untuk tetap di dalam Allah. Caranya gimana ya? Nah, supaya adik-adik makin paham, kita buka lagi yuk Alkitabnya. Papa mama bantu lagi ya, ataupun keluarga yang ada di rumah, opung, tulang, dan tulang. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sudah? Bang Jono ulangi ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, sudah ketemu semua? Sip. Bang Jono bacakan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di kitab Korintus tadi, adik-adik sudah semakin paham kan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Sekarang yuk kita sama-sama untuk saling mengingatkan, kita saling mengasihi dan tetap di dalam Allah. Oke? Setuju? Mantap. Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita akan mengakhiri cerita. Sebelum kita tutup, kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman di mana kami hidup sebagai manusia atau sebagai ciptaan yang baru. Berkati firman yang sudah dibagikan, agar kiranya kami bisa menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Berkati Bapak untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan juga keluarga mereka, agar kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan dan juga kesehatan untuk mereka bisa menjalani rutinitas di rumah mereka masing-masing. Berkati juga untuk negara kami, berkati negara Indonesia Bapak yang sedang mengalami pandemik COVID-19. Berkati juga untuk seluruh jajaran pemerintah agar pemimpin-pemimpin kami bisa memberikan solusi terbaik supaya bisa segera ada pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di negara kami ini. Bapak, berkati juga gereja yang ada di Indonesia, berkati untuk gerejamu juga yang ada di HKBP Pulau Mas, berkati Amang pendeta kami, berkati Amang dan juga Inang Sintua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, agar kiranya pelayanan yang diberikan tetap menjadi harum di hadapan-Mu. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ingatkan kami untuk menjaga kesehatan kami, ingatkan kami untuk selalu taat kepada aturan yang diberikan pemerintah, supaya kami tetap menjaga kesehatan kami dengan menggunakan masker, kami rajin untuk mencuci tangan kami, dan tetap menjaga jarak. Bapa, sebentar lagi juga kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan yang kiranya menyempurnakan semua ini Bapa, dan doa ini kami sempurnakan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menaikkan pujian lagi bersama dengan Kalikai dan Kak Prita. Silakan Kalikai. Terima kasih Abang Jona untuk firman yang disampaikan pada hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan, mari adik-adik kita angkat pujian dari Hidupku Bukannya Aku Lagi.
Hai Kakak Prita. Sambil tepuk tangan ya sekali. Semua bangkit berdiri, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Kakak Lika dan Kakak Prita. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.